Saya dipanggil oleh Ketua APDSI Bengkulu Selatan, Ketua PAPDSI Bengkulu Selatan, juga ada Ketua dari Bengkulu lah, yang perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Di situ kemarin saya sendiri, saya sebagai rakyat itu saya sendiri, nggak ada yang lain. Saya nggak punya teman di sana kemarin. Dari mulai itu, di situ lebih kurang 40 kades. 40 kades, ada juga kepala dinas PMD. Nah, di situ saya kemarin saya kan minta maaf itu jika Pak Kades kalian itu tersinggung dengan ucapan saya. Tapi pas saya ngomong itu, ada salah satu oknum Kades langsung, kamu nggak kayak gitu katanya. Jangan jika itu. Kamu itu harus minta maaf katanya. Kamu itu salah. Langsung saja akui salah katanya. Aku ini salah. Kayak gitu katanya. Dan aku minta maaf. Kayak gitu. Terus ngegas. Ya saya bilang salah saya di mana sebenarnya. Saya itu minta maaf jika menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian. Dan saya tanya, salah saya di mana? Dia bilang, kamu menghina anak istri saya. Masa kamu gak sadar? Saya bilang, di mana saya menghina anak istri kalian itu di mana? Di statement saya yang mana, detik berapa? Saya jelaskan satu-satu, mereka masih debat lagi. Makanya kemarin itu terjadi perdebatan yang sangat panjang. Saya itu saya nggak punya teman di sana. Untung ada wartawan yang merekam kemarin. Saya terima kasih kepada wartawan. Saya udah cemas kemarin karena kades semua di situ. Ada lagi yang kades yang tensinya tinggi kemarin. Dengan ngomong bicara itu dengan nada yang tinggi. Kamu bilang gimana lah. Pokoknya kemarin itu saya itu udah gemetar, tapi suara saya tetap. Saya harus berani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, di situ kemarin saya minta maaf itu selalu, jangan kayak gitu katanya. Kamu itu harus ngaku salah. Pas sudah lama itu berembuk diskusi, udahlah katanya. Baca aja lah ini, saya dikasih teks. Saya dikasih teks. Ya saya baca. Lupa saya. Saya nggak sempat juga baca yang dikasih teks ditulis tangan oleh mereka. Saya tanda tangan. Ya sudah, saya tanda tangan. Saya itu udah gemetar. Saya lihatnya dibandingkan saya mati konyol, ya lebih baik ya saya ini aja lah. Nggak tahu kan kita kalau ya di situ lingkupan kades-kades semua, banyak yang panas. Saya sendiri. Kemarin kalau ada forum-forum dari masyarakat, ya mungkin saya lebih berani lagi. Tapi yang jelasnya saya minta maaf. Sampai hari ini juga, saya bilang saya minta maaf. Jika saya telah jika omongan saya menyinggung perasaan Pak Kades sekalian. Tapi ketahuilah, kritik saya ini kritik yang membangun dengan penuh saran. Ada kritik dan saran. Saya tidak pernah menghina Pak Kades sekalian. Dan untuk menanggapi komentar-komentar kawan-kawan setelah klarifikasi itu kemarin, apakah saya setuju jabatan Kades itu diperpanjang 9 tahun? Ya kalau saya pribadi, saya tetap tidak setuju. Saya tetap pada pendirian saya tidak setuju. Kalau ini kan pendapat saya. Makanya di situ kemarin, kenapa kamu kata mempunis tidak setuju? Bukan kamu yang menentukan setuju enggak itu. Ini kan pendapat saya. Saya ini rakyat Indonesia. Indonesia ini negara demokrasi, negara bebas untuk mengemukakan pendapat. Saya ini punya KTP Indonesia. Makanya kepada Pak Kementerian Desa, saya bertanya apakah tidak boleh kita ini sebagai rakyat Indonesia ini untuk mengkritik pejabat dan kepala desa
Apakah tidak boleh? Sedangkan kritik saya kritik membangun dan memberikan saran. Kalau tidak boleh berarti bukan demokrasi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat membangun desa, salam Merdesa. Kembali lagi dengan channel Merdesa, channel yang berbicara tentang desa, tentu dengan segala dinamikanya. Setelah kemarin Merdesa membahas tentang kritik oleh seorang guru dari Kabupaten Pacitan, Bapak Parno, di mana Merdesa menghormati apa yang disampaikan Bapak Parno selaku anggota masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, Merdesa juga perlu memberi saran kepada Bapak Parno, karena selain sebagai pribadinya yang anggota masyarakat, tetap melekat kepada beliau adalah profesi guru yang merupakan anggota instansi pemerintahan, seperti juga perangkat desa dan kepala desa. Hanya di instansi yang berbeda. Kali ini Merdesa ingin membahas tentang kritik serupa, di mana ada anggota masyarakat yang menyampaikan kritik, menyampaikan ketidaksetujuannya atas wacana atau atas aspirasi daripada rekan-rekan kepala desa yang meminta ada perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang salah satunya adalah mengenai perpanjangan masa jabatan, di mana ada dua usulan, yaitu dari Papdesi yang menginginkan hanya merubah dari pola 3 kali 6 tahun menjadi 2 kali 9 tahun. Jumlah totalnya tetap 18 tahun. Lalu ada Abdesi yang mengusulkan 3 kali 9 tahun, dengan jumlah total hampir 2 kali lipat daripada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, yaitu menjadi 27 tahun. Seorang anggota masyarakat yang juga konten kreator dari daerah Bengkulu Selatan, yaitu Saudara Apip Nurrahman, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya atas ketidaksetujuannya terhadap aspirasi dari rekan-rekan kepala desa. Dalam video unggahan yang diunggah di platform TikTok, juga diunggah di kanal YouTube-nya, Saudara Apip Nurrahman menyampaikan bahwa perjuangan kepala desa yang menyatakan aspirasi 9 tahun adalah tuntutan dari masyarakat, ditanyakan oleh Saudara Apip, masyarakat yang mana? Karena selama ini masyarakat di desanya tidak ada satupun yang menyatakan hal tersebut. Juga tentang pembangunan yang selama ini oleh Apip Nurrahman belum dirasakan secara maksimal. Bahkan dalam videonya, Apip Nurrahman juga menyatakan bahwa pembangunan seringnya hanya
di sarana prasarana yang di situ ada aset milik kepala desa. Begitu video tersebut viral, kepala desa yang ada di Bengkulu Selatan sana langsung mengadakan pertemuan dan dipertemukan dengan saudara Apip di Bapermades Bengkulu Selatan. Dalam pertemuan tersebut sangat luar biasa. Saudara Apip menyatakan telah meminta maaf apabila unggahan videonya, apabila pernyataannya menyinggung perasaan dari para kepala desa. Mungkin terdorong dari emosi dari para kepala desa. Permintaan saudara Apip tidak begitu saja diterima. Muncul kata-kata yang agak kasar, lalu juga ada kata-kata yang bernada ancaman. Sehingga akhirnya dikarenakan rasa ketakutan akan keselamatan dirinya, Apip Nur Rahman meminta maaf di hadapan sekitar 40 kepala desa yang menurut Apip Nur Rahman ada keterwakilan dari Apdesi dan Papdesi. Setelah pertemuan tersebut, Merdesa mengira bahwa masalah telah selesai. Akan tetapi ternyata saudara Apip Nur Rahman mengunggah video kembali yang mana menceritakan betapa ia merasa tertekan, ia merasa ditekan sehingga meminta maaf pada pertemuan tersebut. Padahal dirinya bertanda tanya, sebenarnya apa yang salah? Dari situ kemudian kepala desa yang bersangkutan menemui saudara Apip Nur Rahman dan mengklarifikasi serta memohon maaf secara pribadi. Alhamdulillah bahwa masing-masing pihak, kepala desa yang bersangkutan dan Apip Nur Rahman bisa membuka pintu hatinya untuk saling memaafkan. Akan tetapi dari sini Merdesa ingin mengajak rekan-rekan Merdesa dimanapun berada untuk mencoba menarik pelajaran dari peristiwa Apip Nur Rahman. Kemungkinan terbesar tersulutnya emosi yang di luar batas dari para kepala desa, walaupun baru dimunculkan lewat kata-kata, adalah cara penyampaian kritik yang disampaikan oleh saudara Apip Nur Rahman, di mana ada kata-kata yang menyerang pribadi kepala desa, yaitu pembangunan jalan yang ke rumah dari Bapak Kepala Desa. Juga pembangunan jalan menuju kebun dari kepala desa. Ini bisa diartikan adalah serangan terhadap pribadi. Akan tetapi seandainya Apip Nur Rahman bisa memilih kata-kata secara umum, yang dikritik adalah aspirasinya yang tidak pas, tidak tepat dalam rangka membangun demokrasi yang selama ini sudah terbangun di desa, di mana masyarakat sudah terbiasa untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan desa atau pemilihan kepala desa setiap 6 tahun sekali. Juga prinsip demokrasi di mana mengatur agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan ketika seseorang menjabat terlalu lama.
sehingga demokrasi membatasi masa jabatan seseorang. Mungkin kepala desa tidak akan tersulut emosinya begitu tinggi. Di lain pihak, para kepala desa juga sangat disayangkan tidak memberikan argumen-argumen yang membangun, argumen-argumen yang bisa dinalar logika daripada halayak kebanyakan. Seharusnya pada kesempatan tersebut manfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang disampaikan tidaklah aspirasi pribadi-pribadi kepala desa, akan tetapi aspirasi atas dasar kebersamaan seluruh kepala desa di Indonesia. Mungkin saja di satu desa kepala desanya berkecukupan. Mungkin saja kesejahteraan kepala desa di sebuah daerah lebih dari kebanyakan. Akan tetapi masih banyak kepala desa di luar Pulau Jawa terutama, di daerah-daerah pedalaman, masih sangat memprihatinkan kehidupannya. Sayang sekali kesempatan yang berharga tadi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa ada permasalahan tentang peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang tidak berpihak kepada desa. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Yang utama bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Satu kesempatan pada saat di Kabupaten Bengkulu Selatan di hadapan para pejabat kabupaten, lalu disusul dengan permintaan maaf secara pribadi oleh kedua belah pihak, yaitu salah satu kepala desa dengan saudara Apip Nurrahman. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar kita masyarakat ketika menyampaikan keberatan, menyampaikan kritik, menyampaikan usulan atau saran, juga memperhatikan perasaan pihak yang lain. Lalu para penguasa juga harus bisa mengedepankan bahwa kehidupan demokrasi adalah wajar adanya kritik, adanya ketidaksenangan, adanya keberatan dari pihak lain. Penguasa ataupun pemimpin di daerah, terutama yang di desa, harus bisa menerima hal ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang legowo. Saya yakin pasti kedua belah pihak akan menemukan titik jalan pertemuan. Semoga ke depan ada sebuah kemajuan dalam rangka membangun demokrasi yang seutuhnya, di mana aspirasi disampaikan dengan dewasa tanpa harus mendiskreditkan pribadi, tanpa harus menyerang terhadap individu. Tapi kritiklah kinerjanya, kritiklah profesinya, bukan pribadinya. Apabila ada manfaat atas video ini, silahkan share, like, dan subscribe tentunya. Dan juga harapan kami, tulis komentar Anda di kolom komentar untuk membangun diskusi sehat, diskusi positif untuk kemajuan desa tercinta. Tetap semangat membangun desa. Salam Merdesa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jadi hati yang paling dalam, jadi aku minta maaf karena mungkin ini ada kesalahpahaman di antara kita berdua. Dan aku karena kita sesama manusia ciptaan Tuhan lah, kami saling memaafkan pada saat ini. Mungkin dengan kejadian ini mungkin dia lagi rasa kena teror, kena apa dia lagi, dan aku ikhlas dari mau menerima maaf jadi Pamandah, dan aku juga minta maaf jika wadah nyinggung perasaan Pamandah.